salamil mubin linuqati ta'in ya gharami. Baik, kembali lagi dengan UJ Ustadz dan Jamaah. Bagaimana Pak Ustadz? Saya masih sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masih semangat Ustadz ya? Ya. Baik, dan pemirsa yang ada di rumah, jika ada yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita di sore hari ini, padamu ku bersujud di 0741, maksud saya di 085764348877. Itu nomor melalui via SMS lah ya. Via telepon tidak ada hari ini. Baik. Tadi ibu dari BKMT Kenali Asam Atas dari BKMT Halimatus Sa'diyah bertanya nih Pak Ustadz. Saya ini. Tetangga Ustadz ya? Saya kenali asam bawah. Oh, kenali asam bawah. Ibu-ibu ini kenali asam atas. Jadi saudaraan saya. Baik Ustadz, langsung saya dijawab Ustadz. Ya, bagaimana hukumnya memutuskan silaturahim? Rasulullah telah memberikan satu ancaman, la yadkhulul jannah qati'. Jangankan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tapi saya udah minta maaf Ustadz, dia tidak maafkan saya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Subhanallah. Bapak ibu rahimakumullah, ada meminta maaf, ada memaafkan. Iya. Mana yang paling susah? Ini agak berat dua-duanya ini. Ada yang meminta maaf, iya. Yang satu memaafkan. Tapi Al-Quran mengatakan fa'fu anhum, iya. Maafkanlah. Dan Rasulullah dalam sejarahnya yang banyak itu adalah memaafkan. Ketika dilempar dengan macam-macam, ada dengan kotoran, iya. Ada dengan batu sampai berdarah pelipisnya. Benar. Malaikat menawarkan kepadanya satu bantuan, iya. Ya Rasulullah, pilih gunung yang tertinggi di kota Taif agar saya campakkan ke mereka yang melemparmu, wahai Rasulullah. Namun jawaban Rasulullah saat Allahumma hdi qaumi wa dzurriyyatihim fa innahum la ya'lamun. Subhanallah. Ya Allah, jangan malaikat, mereka itu umatku. Iya. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Kalau enggak mereka hari ini engkau berikan hidayah ya Allah, cucu cicitnya engkau berikan hidayah jadilah, kata Rasulullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Sampai hari ini negeri Taif itu, provinsi Taif yang dekat Makkah itu, ya. 100% hari ini cucu cicit yang dulu itu telah masuk Islam dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Ustaz ya. Itu berarti kita harus seperti itu Ustaz ya. Harus menjadi. Makanya kalau cerita maaf memaafkan, jangan kita contoh Pak Imam, bisa jadi Pak Imam tidak memaafkan. Bisa jadi. Bisa jadi. Pak Ustadz pun bisa jadi tidak memaafkan. Ya. Kalau berbicara maaf memaafkan. Benar. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu panutan kita Ustaz ya. Jadi Ibu kalau ada masalah dengan orang lain langsung kita maafkan dulu ya. Sebelum orang lain meminta maaf. Jadi itu lebih afdol Ustaz ya. Itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Baik Ustaz, sebelum ibu-ibu ini ingin bertanya Ustaz, kita bahas lagi kembali kepada tema kita, padamu ku bersujud. Hikmah yang lain Ustaz, yang mesti kita harus sujud itu apa sih Ustaz? Hikmahnya tadi ada dari segi spiritual. Iya. Ada juga dari segi jasadiah. Iya. Jadi ternyata para pakar dan pakar sains, pakar teknologi telah mengakui bahwa waktu yang paling tepat adalah menyalurkan darah ke sel-sel otak itu ada pada umat Islam. Karena umat Islam itu melakukan sujud selama 40 berapa kali tadi Bu? 40 berapa Bu? 34 kali. 34 kali. Ini subhanallah para pakar telah mengakuinya.
karena tidak pernah sel-sel otak ini dialiri oleh darah. Iya. Maka ketika sujudlah, dan ketika sujud kita dari segi jasadiahnya sangat menunjang kesehatan. Sangat menunjang kesehatan. Berarti jadi kalau yang sakit-sakit kepala ya, maka disunnahkan, dianjurkan untuk lebih banyak sujud. Insya Allah akan sembuh penyakit kepalanya. Amin. Ini ibu, satu resep. Resep ibu. Ibu-ibu di sini siapa yang hobi sakit kepala? Ada ibu ya. Jadi ibu nanti langsung ke rumah sujud ibu ya, sujud seperti itu ibu ya. Insya Allah. Tetapi sujudnya sujud yang beralasan. Iya, sujud yang beralasan. Ya. Jangan sujud-sujudan, Ustaz ya. Sujud-sujudan. Baik. Baik, itu dia hikmahnya Ustaz secara jasadiah. Hikmah secara kolbun mungkin Ustaz. Subhanallah, ini terapi hati. Terapi hati juga Ustaz ya. Kalau orang yang sering sujud, ya Allah, dia membaca subhana rabbiyal a'la, atau dia baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini ada penyadaran, ada ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau ada yang bongkak-bongkak hatinya, ya. Bongkak itu what the means, Ustaz? Bongkak. Bongkak itu what the means? Ya, bisa jadi bengkak hatinya. Ya, bisa jadi memang hatinya ini agak takabur. Kadang manusia ini sebetulnya banyak juga yang takabur. Benar, Ustaz. Cepat-cepatlah sujud, karena ini adalah akan memberikan terapi hati, akan melembutkan hati yang marah-marah ibu, marah sama anak, marah sama mertua, cepat ambil wudhu, langsung sholat, sujud, lama-lama sujudnya. Jangan cuma nempel dikit, Allahu Akbar, Allah. Iya. Ya. Insya Allah hatinya akan tenang. Iya, amin. Seperti itu ya. Itu terapi sujud, terapi hati bu ya. Tapi aneh juga Ustadz, kalau seandainya sholat di sebuah mall kan ada musola Ustadz, lama-lama sujud di situ sendirian, aneh juga Ustadz ya. Iya. Nanti jadi ini orang ngapain sih kata. Baik, Ustadz dan jamaah. Baik Ustadz, kita ada ibu-ibu yang ingin bertanya nih sepertinya. Silakan ibu. Silakan ibu. Sini lagi ibu ya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Asnawati dari PC BKMT Kecamatan Jambi Selatan. Oh ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak, yaitu masalah sholat kita. Kita karena kesibukan kita beraktivitas di luar rumah, Ibu. Ternyata pada sore hari itu yang sering terjadi itu di sholat asar, Pak Ustaz. Sholat asar. Ya, karena kita sudah keburu mau dekat maghrib, kita sudah sampai di rumah, langsung kita berudu, kita sholat. Waktu itu kita mau sholat itu orang sementara di masjid sudah salawat gitu. Sholat tarawih. Kemudian kita sholat. Sehabis kita sholat, kita assalamualaikum, salam kiri kanan gitu. Orang azan. Kemudian bagaimana sholat yang kita kerjakan tadi itu Pak Ustadz? Yang satu lagi Pak Ustadz. Satu lagi Ustadz. Sabar dulu Ustadz ya. Ini juga masih masalah sholat. Sholat subuh Pak Ustadz. Di sini kan kadang-kadang di pagi minggu itu Pak Ustadz ya, karena kita mungkin tidak beraktivitas lagi, ketiduran. Ternyata kita bangunnya jam 7 Pak Ustadz. Itu kita setelah bangun itu kita langsung, karena kita merasa belum sholat subuh, kita sholat. Ketiduran Bu ya? Ya ketiduran ini Pak. Jadi bagaimana hukum sholat yang kita kerjakan tadi Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan Ustadz ya yang akan kita jawab. Sholat di akhir waktu dapat ekornya baik. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang waktu sholat ini Allah berikan lebih panjang
karena Allah Subhanahu wa taala tahu ibu-ibu itu orangnya super sibuk. Maka zuhur bikin panjang waktunya, asar juga, maghrib lebih sedikit waktunya karena semua pada istirahat. Isya lebih panjang waktunya. Saya sholatnya sudah dekat maghrib Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar di masjid. Macam mana itu? Kalau bicara fikih, sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi ini orang tergolong orang yang melalaikan sholat. Ya, kalau ibu tanya saya sahkah sholatnya, dari secara fikih selama belum masuk waktu maghrib maka pada waktu itu masih sah sholat, tapi namanya karohah litahrim. Apa itu karohah litahrim? Makruh dan sudah dekat kepada keharaman sholat. Ya, jadi hati-hati ibu ya. Ya, yang kedua, sholat subuh. Karena libur kantor, libur kerja, maka di malam hari kalau niatnya libur sholat subuh maka itu berdosa. Besok kan libur juga sholat apa kerja ya. Besok libur kerja, libur juga lah seperti itu. Tapi kalau tidak ada niatnya dalam hatinya, ya Allah saya walaupun libur kerja besok subuh di awal waktu ya Allah, tapi karena entah apa gerangan tertidurlah pula sampai jam 7. Sampai jam 7 tuh bangun. Itu masih mending Ustadz. Kalau jam 9 bagaimana Pak Ustadz? Maka tadi sudah dijelaskan falyusalli idza dzakaraha. Kalau sudah bangun langsunglah ngambil air wudu, sholatlah subuh. Apakah tunai ataupun qada? Kalau sudah di luar waktu itu tidak tunai lagi namanya. Jadi apa Ustaz? Kodok namanya. Kodok ya. Bukan kodok yang di belakang rumah itu Bu ya, tapi di kodok seperti itu Bu ya. Baik Ibu, mengerti Bu ya? Baik, ibu-ibu yang lain juga mengerti, masih semangat ibu-ibu ya. Baik, Ustadz dan jamaah. Baik, nanti kita akan kembali lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, masih banyak tadi, tunjuk tangan aja dari tadi ya. Baik Ibu, sabar dikit Bu ya, kaget kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Salamullah